Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali teman-teman di channel Manusia Setengah Cukup Kuadrat. Oke, jadi di sini kita akan membahas mengenai Dataplex ya, yaitu salah satu data governance tools ya yang bisa digunakan. Jadi misalkan data kalian itu kesebar di mana-mana ya. Contohnya ada di BigQuery, ada di cloud storage ya. Nah, kemudian kalian pengen mengelompokkan itu. Contohnya kayak misalkan tim finance nih. Jadi tim finance itu punya data transaction misalkan di BigQuery, kemudian juga punya data yang sudah misalkan data transaksinya di GCS, kemudian data yang sudah dibersihkannya itu ada di BigQuery. Jadi ya kalian pengen mengelompokkan itu biar tim finance itu lebih gampang ya untuk melihat misalkan data penjualan per bulan dan sebagainya. Jadi seperti itu, kemudian kalian punya tim marketing, tim HR, jadi pengen mengelompokkan berdasarkan divisinya. Itu bisa dilakukan dengan data Plex ya. Nah, atau misalkan dengan pembagian yang lain. Contohnya misalkan ada apa namanya? Kalau di ini apa namanya kayak di e-commerce itu kan ada bagian kartu ya, kita pembayaran gitu kan, card ya. Kemudian ada bagian checkout misalkan atau keranjang. Kemudian juga ada bagian apa lagi ya? Games misalkan ada video juga di situ yang macam-macam kan. Jadi berdasarkan subproduk ya dari si e-commerce tersebut. Jadi ya seperti itulah. Ini Dataplex digunakan untuk tooling untuk mengelompokkan dan juga misalkan granting access dan sebagainya. Nanti kita lihat bagaimana. Yang pertama kita lakukan, kita harus enabling macam-macam API-nya. Nah, biar gampang nggak nyari satu-satu di sini, kita bisa ke API dan services ya. Beberapa API yang harus bukan di sini, di library, kemudian di sini Dataplex itu sendiri ya. Nah, ini Cloud Dataplex API ini harus enable. Ini udah enable, saya tadi uh, sudah nyalakan ya. Kemudian BigQuery. Kalau data kalian ada di BigQuery juga, nah ini ada yang warna biru ini ya, BigQuery API yang general. Udah. Kemudian storage ya. Kalau kalian punya data di cloud storage, nah ini yang warna biru juga. Ini udah enable, kemudian data proc yang ini ya. Nggak ada warnanya nih. Tapi ya ini benar, data proc dan juga bawahnya nih, data proc metastore. Nah, ini. Kayaknya itu kalau misalkan ada yang kelupaan nanti tolong di ini ya, koreksi ya. Nah, kemudian habis itu kita menuju ke Dataplex-nya. Ada nggak di sini? Oh, nggak ada yang di pin ya. Kita search saja. Dataplex. Nah, ini Dataplex. Kemudian kita bisa, oh ini ada banyak iklan tutorial ya. Bukan iklan. Ini cara-cara menggunakan sih. Kita langsung ke manage. Kita bikin, create misalkan team finance. Kita pakai kecil aja. Nanti dia akan ke capital sendiri sih. Di US Central ini region itu penting. Kemudian udah ya. Kayak kita nggak perlu ngapa-ngapain lagi sih. Langsung create aja. Nah, kita lagi bikin data lake untuk finance. Nah, kemudian kita perlu ke GCS. Ini cloud storage. Kita coba bikin. Oh, ini sudah punya ya saya. Nah, misalkan startup kita itu ada di bergerak bidang ini ya, hortikultura lah ya. Ini ada pembayaran pupuk dan fertilizer transaction. Nah, ini pembayaran pupuk ini contoh yang salah. Karena kalau teman-teman lihat, ini ada di US Central 1 ya, atau Iowa ya. Dan sedangkan region yang di sini pembayaran pupuk ini ada di US. Jadi dia akan error, nggak akan bisa digunakan dimasukkan ke dalam lake yang data lake yang finance ini karena beda tempat servernya. Saya nggak tahu ya apakah di bulan depan atau di masa depan akan bisa handling seperti itu Dataplex-nya, who knows ya. Tapi untuk sekarang dia harus sama. Ini US Central untuk yang fertilizer transaction ini udah oke ya, jadi kita bisa pakai yang ini. Kalau kalian mau create bucket bisa, ini kita hapus dulu ya, biar nggak bayarnya banyak. Oke, kita tunggu sebentar. Oke, kita create. Nah, ini misalkan tadi kan fertilizer transaction, misalkan apa lagi ya? Tanaman, 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 misalkan water. Siapa yang ngejual water ya? Misalkan aja ya, transaction. Misalkan kayak gini. Nah, kalau misalkan nggak ada error, berarti ini apa? Bucket ini belum ada karena bucket ini globally unique ya. Jadi
digunakan oleh semua orang. Kalau misalkan saya tulis fertilizer transaction lagi, harusnya dia error ya, harus diganti. Kemudian continue, continue. Nah, ini di sini multi regionnya jangan ya pakai region. Ini pakai US Central. Ini yang Iowa, yang satu ya, bukan Oklahoma ya. Jadi keinget Oklahoma City Thunder. Lalu continue, continue, continue. Nanti tinggal di create karena saya udah ada ya, nggak jadi di cancel aja. Nah, ini fertilizer transaction. Oke, terus kalau udah kita juga ke BigQuery. BigQuery mana BigQuery? Hmm. Yang ini masih running ya, masih nunggu ya. Oke, di BigQuery ini saya punya project namanya Channel Moon ini. Kita coba create dataset, misalkan seed. Nah, ini seed transaction. Jangan di multi region ya, di regionnya ya kalian bisa sih di region yang lain, misalkan di Afrika South ya, tapi Afrika South semua nanti. US Central. Nah, ini Iowa. Kemudian udah itu aja create dataset. Udah ada ini seed transaction. Ini fertilizer transaction udah. Seed itu artinya ini ya, apa namanya? Benih ya, benih tanaman ya. Nah, ini kita tinggal nungguin aja ya. Oke, nah ini udah selesai ya, udah aktif. Kita ke finance-nya. Kemudian di sini kita bisa add zone. Ini sebenarnya kayak apa namanya, berjenjang aja sih. Kemudian di zone ini misalkan ada transaction ya. Transaction ya kan. Kemudian di sini raw zone ya. Transaksi kan ini ya, apa namanya? Belum diolah apa-apa, masih asli. Kemudian kita bikin satu lagi kayaknya ya. Misalkan procurement. Nah, ini udah dikurasi ya. Jadi misalkan datanya udah diolah-olah, kemudian di regional central satu, kemudian di grade. Nah, ini udah jalan nih yang transaction. Nah, karena transaction udah selesai, kita tambahkan aset-aset ini ya, tadi datasetnya itu di mana. Misalkan kita BigQuery dataset ya. Pertama, display name-nya tadi seed, kemudian datasetnya ada di tunggu dulu. Nah, ini seed transaction. Select, kemudian add asset lagi ya, karena ada dua Nah, kebetulan pada saat ini tahun 2024 nantinya masih ada dua doang ya. Asetnya bisa diambilnya dari BigQuery dan storage, belum yang lain-lain. Kemudian display namanya misalkan tadi fertilizer. Kemudian bukan di BigQuery tapi di ini bucket ya. Udah selesai. Kemudian continue. Inherit aja ya, discovery setting, kemudian submit. Dah. Macam-macam tak betul ini, ada yang merah-merah ya. Gak tahu nanti apa. Kita tunggu aja. Hmm, oke. Gak apa-apa. Berarti yang fertilizer masih gagal ya. Nanti kita buat lagi. Kita lihat dulu yang oh, ini udah procurement udah jalan. Kita add aset misalkan dari storage saja, jangan fertilizer, misalkan apa ya, pupuk lah ya, bahasa Indonesia ya. Kemudian paketnya ini apa sih, kosong kan ya, ini udah paket tergranular ya, terendah. Kemudian udah selesai, continue, pupuk. Udah bisa. Oh, nggak tahu ya, mungkin apakah karena saya udah pernah bikin sebelumnya namanya fertilizer, I don't know. Nah, tapi ini udah jadi kalau kalian lihat ini, apa namanya, aset tabnya ada di BigQuery dan juga storage. Nah, nanti mungkin GCP akan nambah jenis storage yang lainnya yang bisa kita tambahkan di sini. Kemudian apa yang bisa kita lakukan? Ya tadi kita menjadi tertata ya. Misalkan kita punya tim finance. Tim finance punya macam-macam lagi nih. Ada data transaction, procurement, kayak data mesh-nya sendiri. Kemudian dalam transaksi pun ada banyak macam ya. Ada transaksi pupuk, transaksi ini apa namanya, biji-bijian ya, biji tanaman. Kemudian di data pupuk ini kan sebenarnya kayak tabel ya, kayak sheet ini kan juga tabel ya. Jadi di tabel ini sendiri juga bisa misalkan pembelian hari ini, pembelian hari esok, kemudian bijinya jenisnya apa. Jadi sangat apa ya, mendalam ya, berjenjangnya ya. Jadi seperti itu. Kalian juga bisa menuju ke mana ya, misalkan secure.
kalau kalian mau assigning, misalkan di sini ada di project saya ada tim finance juga kan baru satu ya. Nah, kemudian misalkan di specific transaction itu yang boleh handle siapa aja. Nah, ini misalkan dihapus, tapi kita pakainya principal. Nah, ini principal nama email pekerja atau worker atau gimana ya? Bukan employee lah ya. Worker kasar sekali. Jadi di startup kalian misalkan employee-nya siapa, nah tinggal di assignin aja. Jadi nggak semua orang bisa akses, hanya orang-orang tertentu yang bisa akses data transaksi misalkan. Atau data finance, ini yang mau bisa bisa ngakses cuma tim finance ya udah nanti kalian uh, principal misalkan nanti pakai emailnya tim finance atau bisa pakai role ya. Nah, ini pakai role atau macam-macam. Jadi seperti itu. Intinya kalian bisa lebih mudah untuk bikin daripada IAM role-nya nanti di assign satu-satu ya di tabel ini tabel itu kalian bisa sekaligus di Dataplex. Kemudian kalau kalian juga mau apa namanya explore ya, jadi misalkan mau agregasi kayak uh, seberapa banyak sih penjualan, aduh kenapa kau mencet policy? Seberapa banyak sih penjualan seed ya atau penjualan dari apa namanya fertilizer. Nah kayak gitu. Nah, nanti kalian bisa pakai Explore ini. Nah, tapi sayangnya di Explore ini kalian harus setup si ini metadatanya ya. Jadi ini kita edit nih. Nah, di metadata service-nya kita harus create new service. Nah, cuma dia harus bayar lagi ya. Nih. Nah, jadi seperti itu. Memang ini digunakan untuk perusahaan sih ya. Oke, mungkin cukup sekian. Kalian sekarang sudah bisa memanage ya data lake kalian menjadi lebih rapi ya, jadi data mesh ya. Nah, ini ada beberapa fitur-fitur lain dan akan bisa bertambah terus ya, seiring dengan berkembangnya Google ya. Yang tadinya itu kalau nggak salah tahun lalu atau kapan itu cuma tiga, cuma ada Explore, Manage, dan juga Profile ya. Proses. Ada empat yang sama Secure. Sekarang udah ada katalog, tag template, macam-macam kalian bisa explore lebih. Ada data quality juga ini. Kayaknya untuk ini ya, ngecek kualitas dari data. Kayak gitu. Nanti kalian bisa explore lebih lanjut. Oke, mungkin cukup sekian. Semoga bisa bermanfaat. See you next time. Jangan lupa nanti dihapus ya. Kayak yang di BigQuery, di GCS, di Dataplex-nya sendiri. Biar nggak bengkak nanti kalian billingnya. Oh ya, jangan lupa ya, yang kalau kalian mau hapus Dataplex, asetnya dulu, baru zone, baru si Dataplex-nya di awal tadi, di tab manage yang paling atas ya. Jadi harus dari bawah, lalu ke atas. Nggak bisa langsung delete satu, karena di dalamnya ada isinya kan. Kayak gitu sih. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.